Si bibi atau si nenek ini suatu hari pergi mendatangi kamar asrama mahasiswa muslim itu. Si bibi bertanya dengan sopan. Dia bilang, "Mohon maaf, saya ingin tahu kenapa pakaian dalam kalian selalu bersih dan tidak berbau. Apakah kalian punya cara khusus untuk menjaga kebersihan kalian, seperti parfum misalnya?" Dua orang mahasiswa itu tersenyum dan menjawab dengan ramah, "Kami tidak punya cara khusus. Kami ini hanya melakukan istinja setiap kali kami buang air kecil," kata mereka. Istinja? Si bibi pencuci baju itu belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Dia bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, "Maaf, apa itu istinja? Apakah itu diajarkan dalam agama kalian?" Dua orang mahasiswa muslim itu mengangguk dan menjawab, "Iya, istinja adalah bagian dari ajaran agama kami." Si bibi masih merasa bingung dan penasaran dengan istilah istinja itu. Dia tidak puas dengan jawaban sesingkat itu. Si bibi ingin tahu lebih banyak tentang istinja dan agama Islam. Dia berpikir, siapa kira-kira orang yang bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam tentang hal itu. Dia teringat kalau di kota ini ada seorang tokoh muslim yang terkenal, yaitu Dr. Soleh. Dr. Soleh ini adalah seorang dosen yang mengajar di kampus itu. Dia juga dikenal sebagai orang yang ramah dan bijaksana. Si bibi memutuskan untuk datang menemui Dr. Soleh di rumahnya. Dia berharap Dr. Soleh bisa memberikan pencerahan tentang arti kata istinja. Setelah sampai di rumah Dr. Soleh, si bibi mencurahkan isi hatinya kepada Dr. Soleh. Dia bercerita tentang keanehannya yang dia temukan saat mencuci pakaian dalam milik dua orang mahasiswa muslim itu. Dia heran kenapa pakaian dalam mereka selalu terlihat bersih dan tidak berbau seperti pakaian dalam mahasiswa yang lain. Padahal si bibi tahu bahwa mereka sering beraktivitas di luar dan pasti berkeringat. Dia juga bingung tentang istilah istinja yang mereka sebutkan sebagai cara mereka dalam menjaga kebersihan. Dr. Soleh mendengarkannya dengan sabar. Dia kemudian menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai arti tentang istinja dan agama Islam. Dr. Soleh berkata, "Istinja adalah cara bersuci yang diajarkan oleh agama kami. Kami melakukan istinja setiap kami selesai buang air kecil ataupun buang air besar. Kami menggunakan air bersih untuk membasuh atau mencuci bagian tubuh yang terkena kotoran. Dengan begitu, kami juga bisa menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kami. Istinja juga bisa menghindari bau yang tidak sedap, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri kami sendiri dan orang lain. Istinja adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami, yang menciptakan kami dengan segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersih dan menjauhi orang-orang yang kotor." Si bibi tercengang mendengar penjelasan Dr. Soleh. Dia merasa kagum dengan agama Islam yang sangat memperhatikan masalah kebersihan. Dia juga merasa malu dengan dirinya sendiri yang selama ini tidak begitu peduli dengan kebersihan pakaian dalamnya. Si bibi berpikir, mungkin ia bisa belajar dari dua orang mahasiswa muslim itu. Dia merasa sangat kagum dengan agama Islam yang sangat sempurna dan menyeluruh. Dia juga berpikir, jika untuk hal yang sepele seperti kebersihan pakaian dalam saja, Islam memberikan petunjuk yang jelas dan mudah, apalagi untuk hal-hal yang lebih penting dan besar. Dia merasa bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan akal sehat. Dia tidak mau menunda-nunda lagi. Dia ingin segera menjadi bagian dari agama yang mulia ini. Dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi pintu masuk ke dalam agama Islam. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada dirinya melalui pakaian dalam. Masya Allah. Dan itulah kisah nyata tentang nenek asal Inggris yang masuk Islam karena pakaian dalam pria. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga terhibur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.